Hey ho nakama semua, kembali lagi dengan Kapten Dojis di sini. Baru beberapa jam yang lalu, Mimin mengupload video tentang analisis dari chapter minggu lalu, yaitu chapter 996. Dan sekarang, spoiler dari chapter 997 sudah mulai bermunculan di beberapa forum. Pada minggu ini, One Piece memang tidak mendapatkan libur, dan hasilnya kita bisa menikmati rilisan chapter terbaru sesuai dengan jadwal normal seperti biasanya. Sepertinya ada banyak hal yang menarik terjadi di chapter minggu ini. Beberapa hal yang di chapter sebelumnya menjadi pertanyaan dan bahan diskusi di beberapa forum pecinta One Piece, sedikit banyak mulai terjawab di spoiler yang muncul kali ini. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bedah apa yang menarik dari chapter One Piece 997 ini. Kejutan apa lagi yang akan udah coba tunjukkan kepada kita? Langsung saja ke inti pembahasan. Check it out. Chapter 997 kali ini berjudul Kembang Api. Pada scene pertama, pembukaan chapter kali ini sepertinya melanjutkan dari potongan adegan penutup di chapter sebelumnya, di mana ketika Luffy, Sanji, dan Jinbei sedang menghadapi musuh yang menghalangi di depan mereka dan berusaha untuk mencapai lantai 3. Tiba-tiba saja, Sanji merasakan suara dari jarak yang cukup jauh di lantai atas, di mana kedua rekannya Luffy dan Jinbei tidak menyadarinya. Ini seperti respon alami yang dimunculkan dari sensor motorik Sanji ketika mendengar suara wanita, atau mungkin ini merupakan haki Kenbun dengan tingkatan yang lebih tinggi. Tapi sesuai yang dikonfirmasi oleh Oda Sensei dalam SBS, bahwa masing-masing dari trio monster di bajak laut topi jerami memang memiliki keunggulan tersendiri dari ketiga tipe haki yang ada, dan Sanji memang memiliki keunggulan dalam menguasai haki Kenbun Soku. Kita kembali ke pembahasan. Pada spoiler chapter 997 dikatakan bahwa Sanji berhasil ditangkap oleh Black Maria. Itu menandakan bahwa suara yang sebelumnya Sanji dengar di lantai 3 adalah suara dari Black Maria dengan para pendamping wanitanya. Karena beberapa pendapat bermunculan di forum yang mengatakan bahwa suara tersebut diindikasikan adalah suara dari Ivankov dengan beberapa bukti yang cukup mendukung saat itu. Tapi tentunya bukan Oda jika begitu mudahnya ditebak. Dan benar saja perkiraan Mimin bahwa suara yang berasal dari lantai 3 tersebut bukanlah milik dari Ivankov, melainkan dari Black Maria yang berada di lantai 3 ruang perjamuan tempat Kaido, Alstar, dan Tobiropo, serta Orochi berkumpul sebelumnya. Untuk detail pembahasannya, kalian bisa menonton video sebelumnya di channel ini. Kemudian, pada scene kedua, Zoro yang berada di lantai pertama mendapatkan sebuah kejutan ketika sebuah lengan jatuh dari lubang yang terbuka pada atap dom. Lengan yang tentunya tidak asing bagi sebagian dari mereka. Pertarungan antara sarung pedang merah sepertinya sudah hampir berakhir. Mereka sudah mulai mencapai batas ketika menghadapi Kaido yang memiliki kekuatan dan stamina jauh di atas mereka. Serangan dari Kaido yang sebelumnya berhasil memutus lengan milik Kiku, dan kini lengan tersebut jatuh ke lantai dasar di mana Zoro berada. Sepertinya ini menjadi respon yang sudah lama dinantikan oleh para pembaca. Zoro digambarkan sangat marah ketika harus mengetahui fakta bahwa kondisi teman seperjuangannya, yaitu kelompok sarung pedang merah, sedang berada dalam kondisi kritis. Zoro menunjukkan rasa kekesalannya dengan keadaan yang terjadi saat ini. Dia tidak memiliki pilihan lain, di mana dia harus segera mengalahkan Appo, lalu menyerahkan vaksin kepada Chopper, dan kemudian bergegas untuk segera pergi menuju atap atas dom. Seperti yang diharapkan dari Zoro, dia memang seorang binatang buas dari kelompok topi jerami. Dijelaskan dalam spoiler chapter 997 bahwa Zoro berhasil mengalahkan Appo, salah satu dari kapten generasi terburuk, dengan sangat cepat dan merebut vaksin yang dipegang oleh Appo. Sepertinya Zoro menggunakan teknik satu pedang Itoryu Sisi Sonson. Kemudian, pada scene selanjutnya, Chopper yang telah mendapatkan vaksin dari wabah yang diciptakan oleh Queen, kini telah berhasil menemukan struktur dari virus tersebut dan akan segera membuat vaksin untuk menyelamatkan mereka yang sudah terinfeksi sebelumnya. Selanjutnya, scene beralih memperlihatkan Queen yang mencoba menyerang Chopper setelah dia mengetahui bahwa vaksin yang dipegang oleh Appo telah direbut. Namun tentu saja, dengan sigap, Zoro yang berada di sana langsung menahan serangan tersebut. Belum ada konfirmasi lebih jauh apakah Queen menyerang Chopper menggunakan senjata jarak jauh, karena seperti yang kita tahu bahwa Queen berada di panggung lantai atas yang posisinya cukup jauh. Ataukah mungkin Queen dengan sengaja turun ke lantai bawah dan langsung mengincar Chopper, karena sebelumnya Queen sendiri berpikir untuk membereskan orang terkuat kedua dan ketiga di kelompok bajak laut topi jerami dengan maksud mengincar Zoro dan Sanji. Tapi Mimin berasumsi sepertinya Queen menggunakan tembakan atau jenis serangan jarak jauh untuk menyerang Chopper. Karena di spoiler selanjutnya dijelaskan bahwa Marco datang dan menghampiri Zoro dan Robin dengan maksud menanyakan apakah ada hal yang bisa dia bantu. Tentu jika Queen turun langsung dan berhadapan dengan Zoro, tidak mungkin Marco bisa mengobrol dengan santai. Dan untuk Marco, tentu saja peran dia selanjutnya kemungkinan besar adalah membantu Chopper untuk membuat vaksin dan memberikan kepada mereka yang sudah terinfeksi.
Karena dalam beberapa chapter ke depan, sepertinya kondisi Chopper akan semakin memburuk setelah terinfeksi dan Marco akan menjadi sangat berperan untuk menggantikan Chopper pada situasi tersebut. Tidak lama berselang, scene menunjukkan suasana dalam dome yang tiba-tiba bergemuruh dan adanya getaran seperti gempa bumi. Brock sampai salah mengira kalau itu disebabkan oleh ambisi bertarung atau amarah yang dihasilkan oleh Zoro. Ada-ada saja. Tapi di lain tempat, Yamato nampaknya tidak asing dengan kondisi yang membuat pulau Onigashima bergemuruh tersebut. Yamato menyebut tentang api naga yang berada pada pulau. Masih menjadi misteri. Kemana sebenarnya ucapan Yamato tersebut diarahkan? Apakah mungkin itu merupakan salah satu dari kemampuan dari Kaido? Kemudian, di beberapa panel akhir dari chapter 997, digambarkan bahwa Kaido menyelimuti pulau dengan awan dan berniat untuk membawa Onigashima ke ibu kota bunga. Tidak perlu merasa heran, dia adalah makhluk terkuat di bumi dan mengangkat pulau bukan hal yang aneh untuk dia. Itu sama seperti latihan mengangkat barbel tentunya. Tapi jika asumsi Mimin benar, sepertinya pulau Onigashima bukanlah pulau asli yang memang terletak di Wano Kuni. Sepertinya itu memang tempat tinggal dan markas yang sengaja Kaido bawa ke Wano Kuni segera setelah berhasil menginvasi dan menaklukkan Wano Kuni. Lalu, apa motivasi Kaido sebenarnya untuk membawa Onigashima ke ibu kota bunga? Satu hal yang Mimin pikirkan, Kaido berusaha menunjukkan teror dan dominasinya ke penduduk yang berada di ibu kota bunga yang sedang merayakan festival api. Karena hanya di hari itu para penduduk Wano bisa merasakan kebebasan dan bermimpi. Seperti sebuah ultimatum yang coba ditunjukkan oleh Kaido, bahwa setelah 20 tahun usaha yang dilakukan oleh para samurai untuk membebaskan negeri Wano tidak akan pernah berhasil, dan untuk kedua kalinya Kaido ingin menunjukkan mimpi buruk bagi penduduk Wano Kuni, bahwa harapan terakhir dari mereka akan tetap bernasib sama seperti Oden, yaitu mengenaskan. Dan jika rencana Kaido benar-benar berhasil untuk membawa Onigashima terbang ke ibu kota bunga, cerita ini akan semakin megah dan menarik tentunya. Mimin sebenarnya ingin membahas lebih jauh tentang chapter 997 ini. Tapi karena ini hanya sebatas spoiler dan belum keseluruhan dari isi cerita chapter 997 ini, jadi Mimin tidak bisa berasumsi terlalu banyak. Dan info terakhir sekaligus penutup dari spoiler chapter 997 ini, bahwa minggu depan One Piece libur. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe agar Mimin bisa lebih bersemangat memberikan kalian tontonan dan pembahasan seputar One Piece. Kapten Dojis pamit undur diri, see you next chapter, bye-bye!